Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini biwakalah wala alihi washabbihi. Sering kita temui di dalam syariat kita beribadah pada waktu tertentu dan tempat tertentu akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan waktu yang lain, dibandingkan dengan tempat yang lain. Sebagai contoh, kalau kita beribadah di waktu bulan Ramadan, maka pahalanya lebih banyak. Kalau kita beribadah di tempat yang Masjidil Haram, Nabawi, Aqsa, maka mendapatkan pahala yang lebih banyak dibandingkan dengan tempat yang lain. Begitu pula setiap hari ada waktu yang luar biasa, yaitu asar, dan ibadah tersebut salah satu di antaranya adalah memohon ampun kepada Allah, istighfar, yang kalau kita lakukan di waktu tersebut dengan ibadah istighfar akan mendapatkan keutamaan lebih dibandingkan dengan waktu yang lain. Dalam satu riwayat disebutkan, istaghfirullah ta'ala qabla sholatil asri sab'ina marratan yukaffir angka junubu sab'ina aman. Qala fa in lam taqti ala junubi sab'ina aman. Qala yukfaru li ummika. Qala malaha zalik. Qala li abika. Qala malahu zalik. Qala li ikhwanika. Qala na'am. Rasulullah SAW berkata kepada seseorang, beristighfarlah, mohonlah ampun kepada Allah Ta'ala sebelum sholat asar. Maksudnya yaitu kalau kita melakukannya setelah kita sholat qobliyah dan asar, maka sebelum mendirikan sholat fardu asar, maka kita beristighfar kepada Allah, itulah waktunya. Saya dilanjutkan, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum sholat asar 70 kali. Maka akan diampuni dosa-dosamu selama 70 tahun. Orang itu berkata, apabila aku tidak mempunyai dosa selama 70 tahun, maka Rasul SAW bersabda, akan diampuni dosa-dosa ibumu. Lalu orang itu berkata, bila ibuku tidak mempunyai dosa sebanyak itu, maka Rasulullah SAW bersabda, akan diampuni dosa-dosa ayahmu. Lalu kembali orang itu berkata, bila ayahku tidak punya dosa selama itu, maka Rasulullah SAW bersabda, akan diampuni dosa-dosa saudaramu. Maka orang itu berkata, ya. Hadirin dimanapun berada, ini adalah suatu bentuk amalan yang sangat luar biasa, memakan waktu sedikit tetapi faedahnya, manfaatnya melebar, yaitu kita hanya dalam tanda kutip hanya duduk menunggu datangnya waktu sholat asar, kita isi dengan istighfar 70 kali, astagfirullah, 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 sampai 70 kali. Maka kalau itu kita lakukan, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun. Kalau dengan amalan tersebut yaitu dosa kita habis, maka tetap kita istiqomah melakukan, maka yang akan mendapatkan faedah siapa? Ibu kita. Kalau kita tetap istiqomah, maka dosa kita habis, ibu kita habis, maka mendapatkan manfaat, bapak kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terus itu istiqomah kita lakukan, maka dosa kita habis, ibu kita diampuni, bapak kita diampuni, dan saudara setelah itu apa manfaatnya? Kembali kepada saudara-saudara kita. Hadirin, mari kita segera amalkan. Kenapa? Orang-orang tersebut, ibu kita, ayah kita, saudara kita adalah orang-orang terdekat buat kita, yang mana kita sudah wajib untuk memberikan yang terbaik kepada mereka semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dhahiran wal batinan, tambahan taufik dan hidayah agar terus selalu bisa membasahi lisan kita dengan beristighfar, dan istighfar tersebut bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk orang-orang yang paling kita cintai. Wallahu a'lam bishawab. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.